Umi. Oke, di sini ada nama-nama rekan saya. Yang pertama ada Adelia Maulani, Aditya Saputra, Anissa Eka Fasya, Farah Alena Fadilah, Fatih Hamam Firdaus, Fitri Tamarani, Isnani Nur Habibah, Nadira Saumi, Safira Nabilah, dan Vina Alfiana. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang pertama ini ada namanya komunikasi digital. Boleh di next. Oke, dalam bermedia digital, kita pasti nggak terlepas yang namanya komunikasi. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam media digital. Salah satunya itu berkomunikasi. Jadi, komunikasi digital ini merupakan salah satu komunikasi atau interaksi berbasis jaringan yang dapat digunakan untuk bertukar kabar gitu, lewat platform tertentu, yang mana pasti ada pengirim dan ada penerima. Nah, mengenai komunikasi kita juga bisa lakukan dalam skala. Jadi bisa kita lakukan dalam skala kecil maupun skala besar. Boleh next. Nah, yang kedua ini ada kemudahan dalam komunikasi secara digital. Next. Nah, mengenai kemudahan komunikasi secara digital, kita tahu bahwa kemudahan komunikasi ini sudah menjadi salah satu bentuk interaksi dalam kegiatan sehari-hari manusia gitu. Yang mana di era modern ini pasti nggak terlepas yang namanya komunikasi entah itu secara langsung maupun tidak langsung, yang mana pasti menggunakan alat bantu digital seperti handphone atau komputer gitu, disertai juga dengan aplikasi dan situs media tertentu. Nah, udah banyak perkembangan dari situs atau media tertentu yang kita gunakan sebagai uh, platform untuk melakukan komunikasi seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Nah, kini juga pengaruh dari perkembangan teknologi informasi itu semakin pesat di era global, yang mana dunia pendidikan pastinya juga terdampak dan nggak bisa dipungkiri lagi. Oke, boleh di next. Nah, dalam berkomunikasi juga kita harus memperhatikan nih beberapa aspek atau hal-hal penting dalam budaya komunikasi. Yang pertama itu nilai Pancasila. Jadi kalau kita berbicara mengenai komunikasi, tentu saja bukan kita sendiri yang ada dalam situ, tapi juga ada user atau pengguna-pengguna lain dari komunikasi digital ini. Jadi kalau kita berbicara tentang komunikasi digital, itu harus diperhatikan juga nilai Pancasila. Jadi kita dalam berkomunikasi itu tetap juga harus ada etika seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa ada nilai-nilai dalam bermedia digital. Nah, dalam komunikasi juga yaitu harus sesuai dengan nilai Pancasila, jangan sampai menimbulkan konflik atau perpecahan yang bahaya bagi negara. Nah, yang kedua itu ada menghargai produk dalam negeri. Jadi komunikasi digital ini bisa kita lakukan juga untuk menghargai produk dalam negeri, karena kan cakupan komunikasi digital ini sangat luas juga. Nah, itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal penting, yang mana bermanfaat juga bagi negara, yang mana salah satunya itu menghargai produk dalam negeri yang berkaitan juga dengan uh, promosi gitu. Terus ada yang namanya apresiasi. Nah, dalam bermedia sosial seperti yang dikatakan tadi, bahwa kita itu di dunia digital itu nggak sendiri. Jadi salah satu hal penting dalam komunikasi itu adalah apresiasi. Jadi entah itu berapresiasi secara langsung maupun tidak langsung. Nah, terus ada juga yang namanya privasi. Jadi dalam komunikasi digital juga kita harus ada yang namanya privasi, seperti yang udah dijelaskan sebelumnya, bahwa kita mempunyai data-data tersendiri yang beberapa tuh tidak boleh kita sebar. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan diri kita sendiri dalam berkomunikasi secara digital. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada pemanfaatan teknologi dalam komunikasi dalam hal pembelajaran. Sebenarnya di sini pembelajaran itu nggak cuma mengenai sekolah online gitu. Cuman di sini cakupannya banyak.
Nah, pemanfaatan teknologi komunikasi ini salah satunya itu adalah WhatsApp dan Zoom, yang udah kita sering pakai setiap hari, berhari-hari. Jadi, pemanfaatan salah satu ini menjadi salah satu WhatsApp dan Zoom ini menjadi salah satu fokus utama dalam pemanfaatan, teknologi komunikasi dalam hal pembelajaran. Yang kedua itu pasti ada sekolah online. Jadi, kalau sekolah online nggak terlepas juga dari, yang namanya pemanfaatan komunikasi, entah itu menggunakan HP, telepon, atau perangkat lain sebagainya. Nah, juga teknologi komunikasi ini dimanfaatkan juga untuk, work from home atau bekerja dari rumah. Jadi, beberapa instansi atau pihak-pihak itu melakukan work from home seperti yang harus diterapkan sebelumnya. Nah, itu salah satu pemanfaatan teknologi komunikasinya. Terus yang kedua itu ada YouTube, yang terakhir ada YouTube. Nah, pemanfaatan teknologi komunikasi ini, eee, berfokus banget terhadap, pemanfaatan teknologi komunikasi. Jadi di YouTube ini sebenarnya nggak cuman mengenai pembelajaran, edukasi sekolah, cuman banyak, hal-hal yang bisa kita gali lebih dalam lagi dari YouTube ini mengenai komunikasi. Jadi kalau misalnya kita di sekolah itu, bosen atau apa, kita bisa manfaatin teknologi komunikasi lainnya, yaitu seperti YouTube untuk, edukasi-edukasi lainnya atau misal lain hal sebagainya. Oke, boleh di-next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu kita masuk ke penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu selain memberikan manfaat di bidang budaya, juga memberikan manfaat untuk mempromosikan produk-produk dalam negeri, sehingga meningkatkan nilai jual produk dalam negeri. Namun dalam proses promosi ini perlu memperhatikan nilai-nilai Pancasila untuk menghindari sikap egois. Lalu selain itu juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk melakukan komunikasi. Untuk apa? Untuk pemanfaatan hak cipta bagi masyarakat. Terdapat tantangan nih dari berbagai manfaat yang tadi telah disebutkan. Yang pertama, jaringan yang tidak stabil yang bisa terjadi di beberapa daerah. Lalu terkendala pada website yang digunakan, yang sering terjadi di proses-proses pembelajaran seperti website error dan sebagainya. Lalu ada gagap teknologi atau gaptek yang biasanya diidentifikasikan dengan lemahnya kemampuan untuk menguasai fasilitas atau untuk menggunakan fasilitas dari produk-produk teknologi, mulai dari remaja, usia produktif, dan yang paling mendominasi ini usia lansia. Lalu belum meratanya infrastruktur untuk mendukung teknologi informasi dan komunikasi, dan yang terakhir yaitu ketidaksiapan sumber daya manusianya sendiri untuk terhadap teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dari tantangan ini, lalu bagaimana kita bisa melaksanakan pembelajaran selama pandemi COVID-19? Faktor pentingnya adalah, boleh di next. Nah, ini faktor pentingnya adalah literasi teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, kompetensi dan literasi dalam penggunaan teknologi terhubung ke dunia maya itu sekarang menjadi keterampilan dasar yang diperlukan dalam pelaksanaan daring. Nah, apa sih pengaruhnya dari kompetensi dan tingkat literasi? Itu akan berpengaruh ke efektivitas dan efisiensi belajar mengajar. Nah, lalu apa yang mempengaruhinya? Yaitu tingkat generasi dan usia pengguna teknologi. Di mana golongan usia muda lebih mudah menggunakan fasilitas produk-produk teknologi dibandingkan golongan usia tua. Sehingga ada perbedaan antara kemampuan penggunaan teknologi antara pembelajar dengan pengajar, yang dimana ada gap antara usia dengan golongan pelajar dan pengajar, sehingga di situ terdapat tantangan dalam proses pembelajaran daring. Nah, tantangan itu harus diupayakan dengan peningkatan dan standarisasi pengajar dan pembelajar dalam penguasaan teknologi
informasi dan komunikasi oleh semua pihak yang terkait dalam pembelajaran daring ini. Next. Nah, dapat disimpulkan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar tetap melaksanakan kegiatan. Apalagi dalam kondisi seperti ini kan, untuk bisa tetap melaksanakan kegiatan perlu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kenapa sih? Karena selain untuk fasilitas dan fiturnya yang memiliki keunggulan, lalu kemudahan untuk dipergunakan oleh berbagai kalangan masyarakat, sama kita mau mempelajarinya ya tentunya, lalu mempunyai banyak manfaat untuk perkembangan di berbagai aspek kehidupan yang sekarang sudah sangat terasa pada saat pandemi seperti ini. Lalu sekarang juga udah ada beberapa teknologi untuk menambah dan meningkatkan strategi pekerjaan serta pembelajaran dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menyongsong era digital. Dalam praktiknya, dari manfaat-manfaat atau keunggulan yang tadi udah disebutkan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dalam praktiknya berarti bahwa materi digital sekarang itu mudah dimodifikasi dan dapat dengan mudah dikompresi. Nah, ini juga dikatakan oleh Miller pada tahun 2012. Jadi, sekarang untuk mengedit foto sudah bisa dengan Photoshop, lalu database digital sekarang untuk menyimpan data, mengolah, mengubah data jauh lebih fleksibel dibanding database digital. Lalu dengan database ini juga bisa dilakukan personalisasi konten sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita baca, seperti contohnya di iklan media sosial, lalu dan hal sebagainya yang pasti kita sudah rasakan saat ini. Nah, karena semakin pengaruhnya ini yang semakin besar dan terdapat di mana-mana, sehingga beberapa orang sudah mengkarakterisasi budaya masa kini itu sebagai budaya algoritmik karena hasil algoritmik otomisasi konten dari database yang dari masing-masing personal atau yang disebut dengan personalisasi konten. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah Pancasila dan digitalisasi dalam kebudayaan. Bisa di next. Nah, apa itu kebudayaan? Pada tahun 2000, Kojara Diningrat mengemukakan bahwa budaya adalah suatu gagasan dan rasa suatu tindakan dan juga karya yang merupakan sebuah hasil yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebuah cipta karya dan karsa manusia. Sebuah budaya memberi masyarakatnya itu gagasan tentang cara mendekati keputusan hidup, mulai dari bangun tidur hingga kembali tidur kembali. Ini juga memberi orang ide tentang argumen tentang bagaimana pelajaran hidup yang dapat diterima. Kemudian melalui media termasuk media digital, gagasan masyarakat tentang kehidupan itu bisa disampaikan ke masyarakat luas. Bisa dilanjut. Nilai-nilai budaya dalam penerapan Pancasila. Nilai-nilai budaya dalam manusia diwujudkan dalam penerapannya dalam Pancasila, sehingga dapat menjadi pegangan hidup manusia ketika mereka melakukan interaksi dalam kehidupan berkeluarga, terutama ketika mereka harus berinteraksi dalam berbagai golongan multi etnis dan budaya dalam masyarakat, seperti misalnya dalam kegiatan gotong royong yang melibatkan semua orang dan kegiatan-kegiatan yang berada di masyarakat. Bisa dilanjut. Oke. Memahami perubahan media dan budaya menjadi sangat penting dilakukan oleh kita semua, terutama mengacu bagaimana sebenarnya budaya Indonesia ini sangat beragam, harus dihargai saat ditampilkan di ruang digital. Tampilan media digital kita makin cepat dan terbuka, menampilkan keragaman budaya yang ada. Semua orang bisa menjadi jurnalis warga yang melaporkan berbagai informasi dan adat budaya yang ada di Indonesia ini. Sehingga penting untuk memperhatikan keberagaman budaya dalam masyarakat Indonesia.
terutama ketika kita menyampaikan pesan kepada khalayak melalui komunikasi digital. Pemahaman multikulturalisme dan pluralisme membutuhkan upaya pendidikan sejak dini, di mana generasi saat ini lebih banyak belajar menggunakan media digital. Dengan cara apa? Mungkin bisa meningkatkan kemampuan membangun mindfulness communication, yaitu komunikasi sadar yang dibangun dari prinsip kejujuran dan ketulusan. Dengan tanpa stereotip dan pandangan negatif adalah persoalan meningkatkan kemampuan literasi media dalam konteks budaya digital. Bisa di next. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika bisa menjadi acuan nilai dalam mengolah konflik antar budaya yang ditimbulkan, sehingga saat sedang berbagai sosial sekaligus menjadi membangun komunikasi digital berbasis keragaman budaya dalam rangka mewujudkan perdamaian dunia. Selanjutnya berbicara tentang politisasi Indonesia, membangun sistem demokrasi adalah hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan manakala melaksanakan hal politiknya. Boleh di next. Nah, selanjutnya jika Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ada dalam kebebasan berekspresi, maka tidak akan lagi muncul berita hoax, perundungan cyber, ketakutan masyarakat dalam berekspresi di media digital, dan tidak ada lagi ujaran kebencian serta pembatasan akses digital karena dampak yang negatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai hak digital bagi anak-anak. Bisa di next. Nah, sebagai pewaris dunia di masa depan, anak-anak ini akan sepenuhnya menjadi warga digital. Nah, bisa dilihat nih seperti sekarang ini, di mana mereka tuh lebih banyak terhubung di dunia digital dibandingkan dengan orang tuanya. Kondisi seperti ini udah nggak asing banget karena kayak balita zaman sekarang aja sudah dikasih handphone gitu sama orang tua mereka. Terus ditambah situasi pandemi yang hampir semua kegiatannya itu memanfaatkan pemanfaatan internet secara intensif gitu untuk berbagai urusan termasuk pendidikan, sehingga anak-anak masa kini tuh akan bertumbuh kembang dalam dunia yang sepenuhnya digital. Nah, jika demikian, bagaimana persoalan hak digital anak-anak? Nah, bisa di next. Jadi, terlepas dari ketakutan kita seputar akses dan kebebasan berekspresi yang tidak terbatas, hak anak untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam ruang digital harus dihormati sepenuhnya. Di mana saat ini pengguna internet di kalangan anak-anak semakin intensif. Namun, berbagai data yang dikumpulkan dari Kemenaker, Japelidi, maupun Siberkreasi menunjukkan bahwa penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja masih belum stabil. Mereka masih rentan terpapar aktivitas-aktivitas negatif nih seperti cyberbullying, terus persekusi online, hoax, ujaran kebencian, pornografi, dan lain sebagainya. Nah, sebab tuh ketika kita memasuki ruang lingkup digital, semua dapat dengan mudah diakses. Misalnya ketika kita menggunakan salah satu aplikasi ini yang sedang trending kayak TikTok gitu, di mana kita dapat bebas melihat video-video yang berada di dalamnya. Mana yang ada video-video yang seharusnya tidak patut untuk diperlihatkan gitu kepada anak-anak. Nah, sehingga dari hal ini mengartikan bahwa dalam penggunaan digital, anak-anak ini masih membutuhkan bimbingan, terutama dari orang tua mereka. Jadi, meskipun hak digital anak ini harus dihormati sepenuhnya, tapi kita itu tidak boleh lepas tangan. Kita harus tetap ada untuk membimbing mereka supaya mereka dapat berdigital dengan baik. Bisa di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan perempuan dan hak digital. Bisa di next. Di sini ada pandangan menurut Choklar dan Sahin, lalu ada Marjorie, Fernandez, dan Rodriguez. Nah, mereka itu berpandangan bahwa dalam mewujudkan hak digital, perempuan seringkali menghadapi masalah, mulai dari mengakses hingga perlindungan KI atau kekayaan intelektual. Menurut mereka, bagi perempuan mengakses adalah keterbatasan kemampuan teknis, karena teknologi bukanlah teman akrab perempuan. Kendala teknologi digital kerap menjadi persoalan. Gagap digital dan teknostres ini
merupakan kejadian umum di kalangan perempuan yang terjadi bukan hanya di Indonesia namun di Belanda. Bisa di next. Nah, dari pandangan Barusa membuat Widya Stuti dalam Widodo dan Birowo berpendapat bahwa keterbatasan kompetensi teknis mengakibatkan perempuan gagal dalam menjalankan fungsi-fungsi media digital. Sehingga hal ini memperkuat penilaian orang-orang bahwa emak-emak hanya bisa selfie, belanja online, dan menukar resep. Tentu saja hal ini memihak salah satu gender dan merugikan perempuan. Dan pada akhirnya permasalahan akses perempuan pun bercampur dengan masalah lainnya. Bisa di next. Beruntungnya, pada zaman sekarang, akses digital di kalangan perempuan ini sudah mulai maju dengan munculnya ibu-ibu muda yang biasa kita sebut dengan millennial moms. Millennial moms ini lahir di era antara 80-an dan akhir 90-an. Para millennial moms tumbuh dan berkembang di dekade pertama era milenium, di mana teknologi pintar dan canggih serta internet dan media sosial sedang berkembang. Sehingga dalam hal teknologi mereka lebih cerdas daripada generasi sebelumnya. Walaupun demikian bukan berarti mereka tidak menghadapi persoalan. Bisa di next. Nah, di sini ada persoalan pada millennial moms. Yang pertama, membesarkan anak dan mengurus keluarga. Persoalan ini sebenarnya sama saja dengan persoalan ibu-ibu lainnya, namun pada millennial moms, mereka akan mengandalkan smartphone dan memanfaatkan gawai mereka untuk mencari informasi yang dibutuhkan dalam mengasuh anak dan keluarga. Yang kedua, persoalan akses yang muncul ketika para millennial moms tidak menyadari implikasi dari gawainya. Persoalan ini tidak hanya terbatas pada bagaimana mendaftarkan diri menjadi anggota, namun juga bagaimana cara memanfaatkan fitur-fitur lain. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak digital bagi warga senior. Boleh next. Nah, menurut survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJI pada tahun 2020 menyatakan faktanya di Indonesia sendiri terdapat sekitar 7,51% kelompok lansia yang berusia di atas 50 tahun yang menggunakan sosial media. Nah, mungkin angka ini tuh tidak terlalu besar jika kita bandingkan dengan pengguna internet dari kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Nah, namun kelompok lansia ini tidak boleh kita abaikan karena dengan kemudahan akses digital yang ada serta kekayaan informasi dapat memberikan segudang manfaat bagi kelompok-kelompok tersebut. Nah, kita akan bahas tentang manfaat apa saja yang bisa didapatkan. Boleh next. Nah, kita akan bahas tentang manfaat kemudahan akses digital bagi warga senior. Yang pertama yaitu ada peningkatan kualitas kesehatan. Nah, hal ini tuh bisa terjadi berkat adanya informasi tentang kesehatan maupun non-kesehatan yang meningkat. Nah, seperti di masa pandemi ini, kita untuk mencari informasi kesehatan yang valid seperti informasi tentang kasus COVID hingga informasi tentang vaksin dapat kita temukan dengan mudah di berbagai platform kesehatan digital. Yang kedua yaitu ada peningkatan akses untuk mendapatkan layanan kesehatan. Nah, dengan kemudahan akses internet yang ada saat ini untuk mendapatkan layanan kesehatan itu sangat mudah, mulai dengan kita bisa konsultasi dengan dokter umum ataupun dokter spesialis melalui gadget, hingga bisa melakukan rujukan ke rumah sakit dan melakukan reservasi layanan kesehatan. Selanjutnya ada peningkatan kualitas kehidupan. Nah, hal ini tuh bisa terjadi karena kita bisa saling terhubung dengan warga yang lain, sehingga memudahkan kita untuk mendapatkan kepentingan apapun. Yang selanjutnya yaitu ada kemudahan akses untuk berinteraksi dengan menyenangkan. Nah, tentunya dengan adanya pandemi ini, kita memiliki keterbatasan untuk berinteraksi secara langsung dengan sanak saudara. Nah, dengan adanya kemudahan akses internet, kita bisa saling berinteraksi dan berkabar hanya dengan menggunakan gawai. Nah, boleh di next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan hak digital di kalangan warga lansia. Yang pertama yaitu ketidakmampuan untuk membedakan sumber informasi yang valid dan akurat. Nah, hal ini tuh menyebabkan kelompok-kelompok lansia itu sering terjebak dalam hoax hingga menjadi korban penipuan. Bahkan faktanya, berdasarkan riset yang dilakukan oleh Tirto terhadap 1.586 responden dengan usia 17 tahun ke atas tentang kepercayaan mereka terhadap informasi yang berasal dari WhatsApp Group, survei ini menyatakan bahwa keinginan membagikan ulang pesan dari WhatsApp Group di kalangan masyarakat
berusia 45 tahun ke atas itu mencapai angka 66,67%. Artinya kalangan tersebut banyak yang mempercayai pesan yang dibagikan di WhatsApp group tanpa memastikan kembali apakah pesan tersebut valid dan akurat. Yang kedua yaitu keterbatasan penggunaan teknologi digital. Nah, hal ini tuh bisa diakibatkan oleh gagap teknologi sehingga bisa menyebabkan manfaat platform digital tidak bisa dioptimalkan secara sepenuhnya. Nah, dalam hal ini tuh diperlukan kalangan muda yang melek digital yang seharusnya bisa mendampingi masyarakat lansia agar hal ini bisa diatasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada bocornya data digital. Nah, bocornya data digital itu bisa berdasarkan faktor teknologi maupun emosionalnya. Akibat dari bocornya data digital ini, kalangan lansia itu bisa rentan menjadi sasaran penipuan atau hal kriminalitas lainnya. Selanjutnya itu ada perlindungan KI atau kekayaan intelektual. Nah, karena tidak melek KI dan perlindungan KI di ruang digital, masyarakat lansia juga bisa berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar hukum seperti pelanggaran hak cipta, hak paten, merek dagang, dan lain-lain. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Halo, kok suaranya nggak ada ya? Maaf. Halo, bisa dibantu temennya? Iya, Bu, sebentar ya, Bu. Ini teman saya lagi kendala jaringan. Baik, berikutnya ada akses digital untuk perangkul sesama. Nah, hak digital adalah hak semua warga negara tanpa terkecuali. Maka tidak boleh ada satupun warga yang ditinggalkan, termasuk sahabat-sahabat penyandang disabilitas dalam mengakses informasi. Nah, penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang sama dalam mengakses juga mendapatkan informasi, sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 8 Pasal 5 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Pada bulan Agustus 2020, staf sus Presiden Joko Widodo, Angki Yudhistia, mengabarkan berita yang sangat menggembirakan bagi sahabat penyandang disabilitas, yaitu terciptanya platform digital bagi penyandang disabilitas dalam mencari informasi dan berkomunikasi. Nah, platform digitalnya tersebut bernama TISA, hasil kolaborasi antara TISA Enterprise, Kata AI, dan juga PT Metro Data Electronics Tbk TISA. Elektronik TBK. TISA merupakan chatbot pertama yang memberikan akses informasi kepada para penyandang disabilitas di Indonesia. Platform ini akan membantu serta menjawab kebutuhan informasi warga penyandang disabilitas, sehingga setidaknya mereka tidak akan ketinggalan dari aspek informasi. Warga penyandang disabilitas terbagi menjadi 5 kategori, yaitu yang pertama ada tunanetra atau keterbatasan pada indera penglihatan, kedua tunadaksa atau keterbatasan pada anggota gerak, yang ketiga tunarungu, keterbatasan pada indera pendengaran, keempat tunawicara atau keterbatasan dalam berbicara, dan yang kelima tunagrahita atau keterbatasan mental. Masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Dalam mengakses lanskap digital, karakteristik ini harus dipertimbangkan dengan betul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Nah, selanjutnya itu ada akses digital di kawasan 3T. Boleh di next? Dalam kategori sosioekonomi status atau SES, kelompok masyarakat di daerah 3T yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal adalah kelompok rentan yang perlu difasilitasi akses digitalnya. Nah, dari segi teknologi, salah satu wujud komitmen pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan melakukan pemerataan akses komunikasi dan informatika di daerah-daerah 3T. Nah, di antaranya itu dengan membangun Base Transceiver Station atau BTS yang dikerjakan oleh Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika atau BP3TI guna untuk mengurai daerah blank spot di Indonesia. Nah, selain itu, pemerintah juga membangun jaringan fiber optik di bawah laut melalui proyek Palapa Ring 2. Nah, proyek ini itu akan menjadi tulang punggung internet kita lebar bagi 33 provinsi dan 460 kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Nah, setelah jaringan pita lebar terbangun itu, tantangan lainnya adalah faktor utilasinya, yaitu mengukur sejauh mana masyarakat tersebut memanfaatkan kapasitas produksi tersebut. Dari perspektif literasi digital, akses pada jejaring internet juga menghadirkan agensi pendampingan. Selain manfaat internet pada 3T dapat dioptimalkan. Boleh di next? Selanjutnya itu ada akses digital bagi masyarakat adat. Common Roam Network Foundation bekerja sama dengan ITC World dan didukung oleh Kedutaan Besar Inggris sejak tahun 2018. Dia menginisiasi internet musik desa dengan memperdayakan warga kampung adat Kesatuan Cipta Gelar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Internet berbasis komputer ini ternyata sukses menjadi percontohan bagi siapa saja, khususnya warga negara di kawasan pedesaan. Nah, salah satu kunci suksesnya itu terletak pada penghormatan terhadap nilai-nilai kearifan lokal, di mana Abaugi yaitu sang pemimpin adat Kesatuan Cipta Gelar memegang peranan sangat krusial dalam membawa warganya bertransportasi menghadapi era baru. Boleh di next? Nah, apapun konteksnya itu, karakteristik penggunaannya maupun isinya, hak-hak digital pada dasarnya berbicara mengenai hal yang sama, yaitu perimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan berekspresi dan batas-batasnya, serta pelindungan terhadap privasi dan karya intelektual. Dunia masa depan adalah dunia digital. Hak-hak digital adalah pintu memanfaatkan dunia digital dan berpartisipasi sepenuhnya di sana. Tak satupun warga Indonesia dan warga dunia boleh ditinggalkan untuk memasuki dunia tersebut. Tak ada satupun sekali lagi yang layak ditinggalkan. Boleh di next? Selanjutnya ada video.